Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Lebih dari 1.600 personel gabungan dikerahkan mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa yang bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Monas kemarin. Aksi mahasiswa ini jadi trending topik di media sosial. Kamu mendengarkan What's Trending, saya Lea Baneza. Beberapa isu yang dituntut oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia UI diantaranya adalah efisiensi anggaran pendidikan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Kata Ketua BEM Universitas Indonesia, Iqbal Chesya Wiguna, MBG dinilai tidak tepat sasaran dan perlu dievaluasi. Mahasiswa juga berharap pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEM-SI Herianto mengatakan demonstrasi bakal dilakukan selama 3 hari. Aksi dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Hari pertama diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai universitas. Puncak unjuk rasanya Rabu besok, 19 Februari 2025. Herianto mengatakan puncak unjuk rasa bakal mendatangkan lebih banyak mahasiswa. Komentar yang pertama dari @luchxx. Habis gelap, terbitlah terang Indonesiaku. Selanjutnya @fikxx. Dari semua tuntutan ini, MBG adalah yang paling urgent untuk dievaluasi dan masalah kebijakan publik yang butuh riset. Akibat dari pemerintah mempertahankan gengsinya, memaksakan program MBG, banyak pemangkasan anggaran, lebih tepatnya pengalihan anggaran yang berimbas pada kinerja sektor lain. Padahal, cukup kendalikan harga barang di pasar, bansos dan subsidi tepat sasaran, buka lapangan kerja lebih banyak, dan tekan angka PHK. Dengan begitu, pemasukan rumah tangga bisa relatif stabil. Bukan cuma anak yang sekolah saja yang bisa makan bergizi, tapi juga anggota keluarga lainnya, termasuk orang tua yang menjadi tulang punggung keluarga. @firxx. Rampingkan kabinet gemuk, hanya bagi-bagi roti, buang-buang anggaran, hapus makan siang gratis, ganti dengan program kerja padat karya, ciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, berantas ormas dan premanisme, disiplinkan aparatur negara, dan permudah birokrasi, kembalikan rasa aman dan kepercayaan rakyat. Tindakan harus segera, gak cuma omon-omon. @ronxx. Kabur aja dulu, belum ada 19 juta peluang lapangan kerja dari janji-janji kampanye. Dan XX. Padahal selama ini anggaran perjalanan dinas, anggaran seremonial, anggaran sewa gedung rapat, anggaran ATK, dan lain-lain itu cuma dihambur-hamburkan, tidak bermanfaat. Bagus kalau diefisiensi dan dialihkan ke sektor lain. Tapi kalian mahasiswa kok malah menentang efisiensi? Kalian ini gimana? Aneh. Aku tahu kok mana yang baik dan tidak baik. Kalian mahasiswa memalukan. Siapa yang nyuruh kalian? @fxx. Yang perlu dituntut itu pengesahan UU perampasan aset koruptor. Efisiensi anggaran sudah benar. Masa kalian gak tahu anggaran yang dihamburkan buat program-program konyol oleh birokrat? Kalau MBG dievaluasi untuk perbaikan, bukan dihapus. Terakhir dari @manxx. Hati-hati adik-adik mahasiswa, jangan sampai ada yang ketangkep polisi. Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Adiwibowo mengungkap perjuangan mahasiswa ini tidak bisa selesai dalam sekali atau 2 kali demonstrasi, tapi perjuangannya masih panjang agar ke depan tuntutan didengarkan tidak sekedar jadi angin lalu. Lalu bagaimana nih potensi seruan mahasiswa ini didengar pemerintah? Saya mau gali lebih dalam soal ini ke Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Adiwibowo. Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia, Kedai Kopi adalah lembaga yang mengkaji opini publik untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi komunikasi. Halo Mas Kunto Adi. Halo, yuk. Mau minta tanggapannya kali ya melihat aksi mahasiswa nih yang memprotes sejumlah kebijakan di pemerintahan Prabowo.
Ya kalau menurut saya sih sangat wajar ya ada aksi protes atau demonstrasi karena pertama dorongan pemerintah atau proposal pemerintah untuk efisiensi ini banyak menuai pro kontra dan terutama kan pemerintahnya sendiri tampak kontradiktif ya. Di satu sisi mereka bilang ayo efisiensi, di sisi lain mereka untuk perhelatan pelantikan kepala daerah ini kan juga bikin acara-acara yang nggak substantif gitu Mbak. Jadi menurut saya Yang retret ya Mas ya? ya retreat lah atau kemarin pemeriksaan kesehatan yang ternyata cuman cek gula darah, tensi, kolesterol sama asam urat yang itu bisa dilakukan sendiri-sendiri kan sama kepala daerah kan gitu. Ada banyak hal yang kemudian kontradiktif di pemerintah sehingga ya sangat wajar ketika akhirnya mahasiswa kemudian protes atau demonstrasi tentang kebijakan efisiensi ini gitu Mas. Mbak. Nah Mas, ini kan kritikan sebenarnya sudah datang dari sebelum aksi demo ini dilakukan gitu ya. Ini kira-kira semestinya ditanggapinya tuh oleh pemerintah seperti apa? Ya gini Mbak, kan kita lihat soal efisiensi aja. Kalau soal efisiensi tampaknya pemerintah masih mau mendengarkan. Contohnya di awal Perpustakaan Nasional tutup tuh hari Minggu atau BMKG dipotong 50% sehingga alat pendeteksi gempa dan tsunami banyak yang akan dinonaktifkan. Tapi ternyata ketika protesnya semakin keras, pemerintah merevisi itu, kan gitu kan. Saya pikir kalau untuk efisiensi sih memang karena dasarnya pemerintah sendiri juga nggak punya blueprint yang jelas ya Mbak ya untuk efisiensi ini sehingga bargaining dari kritik baik itu masyarakat sipil maupun mahasiswa tampaknya akan masih didengar juga gitu karena ini masih butuh evaluasi bahkan di DPR pun kan di hold kan ini pembahasan anggaran kan gitu ditutup gitu oleh DPR sehingga kan ya pemerintah mau nggak mau membutuhkan itu kan membutuhkan persetujuan DPR dan secara politik legitimasi akan datang ketika tidak terlalu banyak demonstrasi terutama dalam skala besar. Lalu yang kedua, beda lagi ceritanya kalau program prioritas seperti MBG, makan bergizi gratis. Itu kan sebenarnya secara prinsip semua orang setuju tentang MBG. Cuman kan problemnya di teknis ya Mbak ya. Soal kenapa nggak daerah 3T, kenapa harus di Pulau Jawa duluan, kenapa dan soal jam pengiriman, soal menu dan segala macam. Ini hal-hal teknis ini tampaknya juga didengarkan selama itu teknis. Tapi kan sekali lagi ya pemerintah juga punya keterbatasan teknis pada akhirnya untuk kemudian bisa memenuhi tuntutan atau kritik dari rakyatnya gitu Mbak. Terutama soal MBG ini karena kan juga ini masih tarafnya juga masih uji coba kan sebenarnya masih pilot kan Pak. Dari target 6 juta ini baru 700-an ribu ya yang tereksekusi gitu. Nah ini kan aksinya dilakukan selama 3 hari nih Mas di beberapa daerah, gak cuma di Jakarta katanya. Ya betul. Melihat aksi ini kira-kira bakal seberapa besar sih pengaruhnya mungkin terhadap pembuatan atau mungkin perubahan kebijakan ke depannya? Gini Mbak, demonstrasi itu kan harus resonate juga kan dengan rakyat yang gitu. Demonstrasi ini juga harus mendapatkan dukungan dari rakyat. Problemnya isu yang dibawa mungkin isu yang agak elit nih soal pembahasan undang-undang dan segala macam gitu. Nah kalau isunya gas LPG, isunya adalah kebutuhan pokok, isunya adalah BBM, mungkin akan cepet tuh gitu. Cuman kan ini memang isunya isu yang agak abstrak ya dan menurut saya ini akan bisa jadi peluang bagi pemerintah untuk kemudian mengabaikan atau tidak terlalu mempedulikan kritik ini karena toh secara legitimasi lebih banyak masyarakat yang mendukung daripada yang demonstrasi. Jadi semacam kalkulasi politik yang abstrak juga sih Mbak ini gitu. Kira-kira bakal mendapat tanggapan yang diharapkan gak sih? Problem kebijakan pemerintah kita yang baru ini Pak Prabowo ini kan sifatnya kan viral dulu kan Mbak modelnya kan udah dibikin aja kayak gas distribusi gas LPG juga dibikin viral dulu, bikin orang ngamuk dulu, baru kemudian direvisi. Dan Pak Prabowo jadi pahlawannya. PPN 12% juga sama, kan gitu kan?
Iya kan, sehingga itu memberikan peluang atau memberikan kode bahwa ini pemerintah bisa loh di-bargain gitu, bisa ditawar loh gitu, ya kan. Makanya demonstrasi ini akan terus muncul kalau menurut saya. Yang kedua, komunikasi dari pemerintah sendiri juga nggak bagus. Dalam artian ketika perencanaan PPN 12% juga tidak ada sosialisasi yang masif. LPG 3 kilo juga nggak ada sosialisasi masif. Karena MBG juga gitu kan, setelah dikritik barulah keluar kenapa harus begini, itunya baru keluar ketika ditanyain, kan harusnya enggak kan. Harusnya kan perencanaan itu sudah mencakup semuanya dan itu bisa dikomunikasikan dengan enak. Orang kan pasti akan menerima kalau ada why-nya kan. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu, kenapa efisiensinya sampai sebegitunya, kan gitu kan. Ini nggak ada, kita cuma menebak-nebak selain retorika yang ya karena kita butuh efisiensi untuk program-program strategis, ya program strategis yang mana kan itu kan pertanyaannya. Program prioritas yang mana, apakah yang MBG atau yang beli kapal induk kan gitu. Itu yang menurut saya juga harus dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah, Mbak. Setelah aksi 3 hari ini demonstrasi, ke depannya perlu tindak lanjut seperti apa? Yang namanya gerakan atau aksi kan butuh soal resonansi, soal kemudian nafas yang panjang, karena ini pasti maraton kan, bukan sprint kan Mbak, gitu. Nggak cukup 3 hari aja, mungkin perjuangan kita juga akan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kan gitu. Jadi tapi yang jelas agendanya harus jelas dan kemudian partisipasi baik itu masyarakat sipil maupun publik secara umum juga harus jelas gitu Mbak. Jadi saya melihatnya apalagi kan ada media sosial kan yang memungkinkan aksi-aksi ini juga diterjemahkan di media sosial dan tampaknya pemerintah kita juga masih cukup mendengarkan apa yang di media sosial kok gitu. Baik, terima kasih Mas Kunto. Yuk, sama-sama. Anggota Ombudsman lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik Republik Indonesia, Johannes Widi Jantoro, mengatakan aspirasi mahasiswa yang disuarakan melalui demonstrasi mesti ditanggapi dengan baik karena tak semua kanal formal efektif menyampaikan keluhan masyarakat. Halo Pak Yohanes, Pak saya mau tanya terkait dengan 3 hari nih Pak maraton demo mahasiswa yang bertajuk Indonesia Gelap nih Pak. Mungkin gimana sih Pak pesan dari Ombudsman gitu kepada setiap stakeholder yang bersinggungan nih Pak dengan kelompok mahasiswa. Gimana juga pemerintah dan istana ataupun parlemen gitu Pak mesti menyikapi masyarakat yang menyuarakan aspirasinya nih Pak. Ya, pertama tentu ini bicara soal masyarakat ya, yang kebetulan di kelompok mahasiswa. Nah, saya punya pandangan yang terkait dengan aspirasi yang tersampaikan sama-sama dan dengarkan aspirasi substantif ya. Tidak perlu melihat siapa, tapi lebih pada apa sih yang disuarakan ini kan. Yang disuarakan ini pastinya kan menyangkut masyarakat kita secara luas ya, itu yang pertama. Artinya siapapun mesti menekan baik-baik aspirasi itu harus kita posisikan sebagai murni dari masyarakat yang memang bisa dikatakan memiliki keberanian, kekritisan ya kan untuk menyampaikan itu semua. Karena kita harus beranggapan bahwa tidak semua kelompok masyarakat kita ini berani menyuarakan apa yang dia rasakan, dia lihat kan gitu. Itu satu. Yang kedua, tentu saya juga berpesan supaya pihak-pihak yang terkait misalnya nih yang mengamankan, yang menertibkan, jadi mesti benar-benar menjaga ban itu secara proporsional. Ya, kita sudah lelah larat yang eksesif, overacting, ya, berlebihan dalam penggunaan aparat maupun sarana prasarana yang ada. Ya, jadi itu artinya mudah-mudahan tidak ada peristiwa yang tidak perlu gitu penyampaian aspirasi dimanapun, mau di Jakarta, mau di kota-kota lain. Yang ketiga, tentu diharapkan mendengarkan pesan-pesan yang tersampaikan itu, harapannya juga merespon, menanggapi dengan proporsional, dengan objektif juga, secara profesional juga, isu-isu mana yang sekiranya disuarakan, yang perlu dipertimbangkan, apapun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan juga di hadapan publik. Nah kebetulan, kalau ada pihak yang menyuarakan ini dari mahasiswa, ya sebaiknya mereka-mereka ini juga kemudian profesional. Itu sih sementara Mbak yang bisa saya tanggapi. Nah,
Kalau khusus ke kepolisian sendiri gimana nih Pak untuk menghadapi aksi mahasiswa dan memastikan tidak ada pelanggaran protap nih Pak, penanganan demo dan gimana juga supaya tidak ada pelanggaran? Pihak aparat dalam hal ini kepolisian, saya berpesan gunakan prosedur pengamanan yang benar, tidak eksesif, tidak berlebihan, ya, dengan mengedepankan dialog. Jadi yang namanya kendalian massa kan masa mereka harus diajarin gitu kan, mereka udah paham betul bagaimana protapnya dan seterusnya. Nah itu yang saya harapkan tidak terjadi apa-apa. Dalam konteks ini tentu yang bertanggung jawab terhadap pengamanan, para komandan, atasan, kepala satuan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya di lapangan juga tolong melakukan pengawasan yang sebenar-benarnya, ya. Dan kalau perlu ada tindakan aparat yang berlebihan, ya harusnya ada penindakan juga dari atasan itu. Begitu, Mbak. Nah, kalau menurut Pak Johannes sendiri, demo ini bisa jadi cara yang efektif nggak sih Pak untuk mengkritik dan meminta mungkin perbaikan kinerja dari pemerintah? Iya, efektif tidak efektif tentu satu ya, tidak semata-mata pastinya ya kan, tetapi mengemukakan suara aspirasi ya, secara massal dengan mengumpulkan mahasiswa yang besar, saya kira media yang tersedia, kanal yang tersedia, suara mereka kurang didengar ya kan. Kalau kemudian terpaksanya memang demo itu pilihan untuk menyampaikan aspirasi, ya kenapa tidak ya, karena mau tidak mau memang kita masih kanal-kanal yang resmi, yang formal itu dianggap masih belum cukup efektif, sehingga memang diperlukan suara-suara yang langsung disuarakan oleh masyarakat di dalam berbagai bentuk atau format demo itu gitu. Sejauh ini gimana nih Pak menurut catatan Ombudsman soal pelaporan masyarakat terhadap penyelenggara negara di bidang pelayanan publik? Iya, kalau bicara apa yang kami tangani, apa yang kami kelola dengan aduan masyarakat, ya saya kira dari aspek pelapornya sendiri kami cukup senang ya, karena ada peningkatan jumlah kesadaran masyarakat, anggap cukup meningkat untuk menggunakan haknya dalam rangka memperjuangkan haknya, ya, menyampaikan aduan laporan, ya, skala grafiknya itu boleh dikatakan meningkat lah dari waktu ke waktu, ya. Kemudian dari aspek terlapornya juga bisa dikatakan cukup responsif terhadap ombudsman. Ya, itu terbukti dari 99% lah ya, persoalan itu bisa selesai. Ya. Nah, masalahnya memang responsivitas ya dari para pihak yang dilaporkan ke ombudsman inilah yang saya kira harus kita dorong terus agar mereka lebih responsif, tidak menunda-nunda, tidak membuat penanganan aduan atau laporan dari masyarakat itu bertele-tele, berlama-lama gitulah, ditunda-tunda, itu aja sih. Terima kasih Pak Johannes. Baik, makasih. Newsbeat. Imam masjid di kota KBH Afrika Selatan, Muhsin Hendricks tewas ditembak. Penembakan terjadi saat mobil yang ditumpangi Hendricks dan sejumlah orang dicegat. Melansir AFP, 2 orang tersangka keluar dari kendaraannya dan menembaki mobil tersebut. Setelah pelaku melarikan diri, Muhsin Hendricks ditemukan tewas. Pihak kepolisian pun mengonfirmasi kasus yang viral di media sosial itu. Terkait motif pembunuhan, kepolisian masih menyelidikinya. Namun, Muhsin Hendricks dikenal terbuka soal orientasi seksualnya sebagai gay. Insiden penembakan mendapat kecaman dari kelompok lesbian, gay, biseksual, trans, dan intersex. Perusahaan teknologi Meta mengungkap teknologi Artificial Intelligence (AI) terbaru yang mampu menerjemahkan pikiran ke dalam teks tertulis. Teknologi itu bakal menganalisis aktivitas otak dan memprediksi huruf apa yang akan diketik seseorang. Teknologi pembaca pikiran tidak memerlukan implan atau alat khusus yang dikenakan di kepala. Namun, ukuran perangkatnya sebesar kulkas dan beratnya 0,5 ton, sehingga alat pembaca pikiran masih belum siap digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Teknologi berbasis AI buatan Meta itu dinamakan Brain to QWERTY. Aktris Kim Ji-won sedang mempertimbangkan untuk membintangi drama medis Korea Selatan berjudul Dr. X, Age of the White Mafia. Kim Ji-won dilaporkan bakal memerankan karakter utama Gye Soo-jong, seorang dokter bedah jenius yang mengasingkan diri karena masa lalu yang kelam. Drama noir itu mengikuti perjalanan Gye Soo-jong yang menghadapi dunia korup dengan keterampilan bedah yang luar biasa. Agensi Kim Ji-won, Hyzeum Studio menyatakan sang aktris sedang menunjang tawaran tersebut. Syuting drama Dr. X, Age of the White Mafia dijadwalkan dimulai pada paruh kedua tahun 2025.
WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Usai tim nasional U20 gugur di Piala Asia U20 2025, tagar Indra Safri out ramai di media sosial. Tagar ramai setelah Indonesia kalah dari Uzbekistan dan dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20. Ini merupakan kekalahan kedua skuad Garuda Muda di grup C. Indonesia akhirnya mendapatkan 0 poin, sementara Iran dan Uzbekistan mendapat 6 poin. Pertandingan tersisa melawan Yaman pada 19 Februari 2025. Kalaupun Indonesia menang, Garuda Muda tidak akan bisa mengejar poin lolos ke Piala Asia U20 2025. Tagar Indra Safri out diramaikan warga plus 62 untuk mendorong pergantian pelatih timnas Indonesia U20. Mampir ke Gorontalo. Koordinator Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Gorontalo, Roni Ridwan Bandani memberikan penjelasan mengenai viralnya hujan seperti buliran jeli di Desa Leao, Kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara. Roni mengatakan pihaknya masih belum mengetahui apakah hujan jeli memenuhi seluruh desa atau hanya di lokasi dusun tersebut. Terkait penyebabnya, Roni mengungkap ada 3 faktor kemungkinan, yaitu faktor biologis, di mana hujan jeli bisa disebabkan hewan laut kecil seperti ubur-ubur dan plankton yang terangkat ke atmosfer seperti badai dan angin kencang. Kemudian ada faktor fenomena meteorologi seperti angin yang sangat kuat mengangkat bahan-bahan dari permukaan laut atau kolam sehingga turun kembali sebagai hujan. Terakhir, faktor penyebabnya bisa jadi pencemaran atau limbah. Hujan jeli bisa terjadi ketika ada limbah industri atau pencemaran air yang menghasilkan gelatin atau bahan mirip jeli. Terakhir mampir ke Kupang, NTT. Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI NTT terus berkoordinasi terkait rencana kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang hari ini Selasa 18 Februari 2025. Sekretaris Asprof PSSI NTT Abdul Muiz mengatakan Ronaldo bakal tiba di Bandara El Tarik Kupang. Kedatangan pemain klub Al Nassr Arab Saudi itu difasilitasi Yayasan Geraha Kasih pimpinan Dr. Susi Maria Kapitana. Abdul Muiz mengatakan dirinya bakal memberikan ruang bagi ex-pemain Manchester United tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra dilansir Detikcom juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Asprof PSSI NTT terkait rencana kedatangan CR7. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. See you next time. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.